Purwanti dari SMP Negeri 3 Merak. Saya merupakan CGP Angkatan 11 Kabupaten Karimun. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya Ibu Rizka Novitasari. Beliau adalah guru mata pelajaran IPA yang ngajar di kelas 7 ya Bu Rizka ya. Di sini saya akan melakukan wawancara atau percakapan pra-observasi untuk kegiatan kami sebagai tugas pada modul 2.3 pembuatan aksi nyata. Selamat siang Bu Rizka. Siang Bu. Nah, gimana kabarnya? Sehat Bu Rizka? Sehat. Bu Rizka, di sini pada pertemuan kita kali ini ya Bu ya, di sini saya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan sama Bu Rizka sebagai kegiatan awal sebelum melakukan observasi pada kegiatan nanti ya Bu ya. Pada kegiatan ini, tujuan dari pra-observasi ini ya Bu ya, ini agar nanti ketika melaksanakan kegiatan observasi di kelas, Bu Rizka ini menjadi lebih siap, dan dalam pelaksanaannya mudah-mudahan nanti kegiatan itu berjalan lancar ya Bu ya. Untuk kegiatan ini ada beberapa yang akan saya tanyakan terkait dengan kegiatan observasi nanti. Untuk yang pertama, terkait dengan tujuan dari kegiatan pembelajaran nanti Bu. Untuk kegiatan pembelajaran nanti, ini mapelnya IPA ya Bu ya? Iya, IPA. Itu untuk materinya dulu apa Bu? Materinya tentang suhu dan pemuaian. Tujuan pembelajaran itu sendiri apa Bu Rizka? Tujuannya yang pertama itu agar siswa mengetahui apa sebenarnya itu suhu dan apa itu sebenarnya pemuaian. Jadi biar siswa bisa menjelaskan dan mengetahui. Kemudian yang kedua, agar siswa bisa mengetahui skala-skala dari termometer dan juga mengaplikasikan bagaimana cara pemakaian termometer tersebut. Di sini berarti ada praktikum ya Bu Rizka ya. Oke. Untuk selanjutnya ini terkait dengan untuk area pengembangan yang akan Bu Rizka Ibu harapkan dicapai pada pembelajaran kali ini apa Bu Rizka? Yang diharapkan tentunya yang pertama kemampuan pengetahuan siswanya. Nah, jadi siswa di sini di kognitifnya siswa bisa paham apa tadi suhu, pemuaian, kemudian termometer, kemudian yang lebih pastinya biar lebih dekat dengan kehidupan nyata ya, dunia nyatanya, berarti siswa itu bisa menggunakan termometer. Jadi tak hanya tahu oh ini termometer, tapi dia bisa juga menerapkannya, oh gini caranya, oh ini hasilnya gitu. Oke, berarti di pengetahuan Bu ya, dan diharapkan murid itu sendiri kan berarti dalam tentang suhu ini lebih paham Bu ya. Oke, untuk selanjutnya untuk mencapai dari tujuan tersebut, model pembelajarannya, strategi apa yang Bu Rizka akan terapkan di sini nanti Bu? Mungkin kalau misalnya untuk modelnya itu lebih kepada PBL ya, problem based learning, karena di situ nanti ada LKPD, di mana LKPD-nya itu nanti menyajikan permasalahannya yang berkaitan dengan suhu, pemuaian dan termometer. Jadi nanti baru siswa memecahkannya secara berkelompok sampai akhirnya siswa juga yang mencari sendiri dan memahaminya sendiri. Oke, untuk selanjutnya penilaiannya sendiri bagaimana ini nanti Bu Rizka? Penilaiannya tentu ada penilaian afektif, ada kognitif, ada psikomotoriknya. Afektif itu berarti secara individu. Kemudian kognitifnya juga nanti diambil dari kuis terakhir, berarti individu juga. Berarti nanti yang psikomotoriknya ini yang lebih kepada kelompok, karena diskusi tadi ada diskusi untuk kelompok. Oke. Terima kasih Bu Rizka, sekiranya ini aja yang akan saya lanjutkan yang untuk pra-observasi ini. Mudah-mudahan nanti ketika dalam pelaksanaan observasi, nanti di sana saya akan melakukan ini Bu Rizka ya. Ada beberapa hal yang akan kami masukkan ke penilaian, terutama yang kita bicarakan ini tadi, bagaimana modelnya, tujuannya Bu Rizka. Mudah-mudahan nanti saat pelaksanaan berjalan dengan lancar. Setelah kegiatan nanti Bu, jadi setelah kita observasi, selanjutnya ada pertemuan dengan ini PP ya Bu ya. Kita lanjutkan dari pasca observasi itu. Tapi untuk pelaksanaan sendiri Bu Rizka, ini kan kita kegiatan observasi nih. Kira-kira kapan waktu Bu Rizka bisa saya lakukan observasinya Bu? Insya Allah hari Kamis, di jam terakhir, 2 jam terakhir. Nah, itu di kelas berapa Bu? Di kelas 76. Oke, insya Allah nanti ketika jam itu berarti saya bisa pada saat itu. Mudah-mudahan nanti Bu Rizka pun tak ada halangan ya Bu ya.
Demikianlah untuk kegiatan kita praobservasi. Sekiranya Bu Rizka ada jelas ya Bu ya. Nanti penilaiannya tak jauh beda dengan apa yang saya pertanyakan. Oke. Terima kasih ya Bu Rizka sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita hari ini. Demikianlah untuk kegiatan praobservasi yang saya lakukan dengan Ibu Rizka, yang saya jadikan sebagai target untuk saya melakukan observasi dalam rangka memenuhi tugas saya dalam kegiatan guru penggerak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang hari ini anak-anak Ibu? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, agar tambah berkah ilmu yang diperoleh, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Bersiap. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Aura Lestari. Ya. Apa? Alfa. Selain Aura? Amin. Amin. Apa? Lagi. Ada lagi? Ya. Ya. Baik, anak-anak Ibu kelas 76 sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Nggak usah terlalu tegang lah, biasa saja. Oke. Nah, jadi karena ini posisinya siang hari, capek? Capek. Nah, panas. Oke. Nah, jadi biar membakar semangatnya nih, Ibu boleh main dulu? Boleh. Oke, kita main clue boleh? Boleh. Clue-nya mungkin pernah dengar juga. Nah, clue-nya kita pakai clue-nya mochi. Ya, clue-nya mochi. Tahu kue mochi? Tahu. Oke, dah. Ibu kasih ke Zizi mochi, Ibu kasih ke Zahwa mochi, Ibu kasih ke Rianti mochi, terus ke Iza Ibu kasih juga mochi. Nah, Ibu kasih ya, dan kasih mochinya. Sekarang Ibu kasih ke Rohmadi. Nah, Rohmadi, ada berapa mochi Ibu kasih? 8. 7, 4, 5. 5, 4. 6. Ingat clue-nya tadi mochi. Sekarang ke Rohmadi, ada berapa mochi Bu kasih? 8, 0. Ingat nggak clue-nya mochi? Mochi, M-O-C-H-I. Berapa? 5. Ada berapa? 5? Ya, ada 5. Ada 5. Oke, udah paham yang lain? Kita ulang lagi ya, Ibu kasih lagi ya, Ibu sebarkan mochinya ke semuanya. Sekarang ke Padli, ada berapa mochi Ibu kasih? Padli ada?
Ada 1 mochi. Terus ibu kasih lagi ke Nadira. Ada berapa mochi? 2. Ada? 2. Ada? 2. Ada? 1. 5. Nadira ada berapa? 2. 7. 6. Ada? 6. Ada? 6. Ingat dulunya tadi mochi. 5. 3. 4. Tadi ya betul kawannya. Ada satu. Ada satu. Ingat dulunya tadi Mochi. Carilah huruf yang ada di kata MOCH. Paham? Oke, kita sekarang masih ingat tak kemarin ibu ada kasih tepuk lop ya? Pernah tepuk lop? Oh, belum ya, belum ya. Oke. Nah, kita ulang ya. Tepuk lop. Tengok dulu ibu, tengok ibu. Oke, boleh. Nah, tepuk lop. Lop kecil, lop besar, lop jumbo. Oke. Paham? Oke. 1, 2, 3. Tepuk lop. Lop kecil. Lop besar. Lop jumbo. Oke, paham ya? Sekali lagi. Tepuk lop. Lop kecil. Lop besar. Lop jumbo. Oke, tepuk tangan. Sekarang anak-anak ibu boleh perhatikan di depan. Suaranya tolong disimpan. Ini soalnya ada speaker. Oke, sudah lihat videonya? Nah, siapa yang bisa mengambil sedikit kesimpulan dari video tadi? Kami. Nah, kita apa? Kejujuran. Kejujuran. Oke, betul. Bagus. Salah satunya kejujuran. Kejujuran dari siapa tadi, Tata? Kejujuran dari siapa tadi kalau di video ini? Bapak dan Bapaknya. Terus apa lagi? kita menyerah. Pantang menyerah. Siapa yang pantang menyerah di situ? Pak. Betul, bagus. Pantang menyerah, kejujuran. Terus apa lagi? Harus banyak sabar. Harus banyak. Siapa yang sabar? Apinya, anaknya. Terus, oke, ada lagi tak? Apa lagi? Ada lagi? Nah, semua yang disampaikan kawan-kawannya tadi semuanya benar. Semuanya tak ada yang salah. Nah, sedikit ibu kuatkan ya. Di sini sama-sama anak sekolah. Kalian anak sekolah? Ya. Ada orang tua? Ada. Nah, siapa yang mencari nafkah? Ayah. Ayah, orang tua kalian ya. Apakah mereka pernah mengeluh capek? Tidak. Mereka hanya minta kalian untuk apa? Belajar. Belajar dengan baik. Sedangkan Abi sudah bisa sekolah? Belum. Tidak, belum. Malah ayahnya yang harus lebih berjuang. Nah, sekarang kalian sudah di posisi sekarang sekolah. Orang tua hanya minta belajar dengan ngaji dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan pernah lakukan atau mengecewakan apa yang orang tua inginkan. Paham? Oke, dah semangat untuk belajar. Semangat. Oke, masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Hari Selasa kemarin? Kemarin kita apa tuh materinya? Tentang kita buat apa di situ kemarin?
dingin. Ada panas, ada dingin. Ada panas dan dingin. Kira-kira kalau dari video tadi ada tak ya kaitan sama materi kita? Bisa kita ambil kaitannya. Dia terjadi pada waktu kapan tuh? Pagi kah, siang kah, malam kah? Siang. Siang hari. Kalau siang hari apa yang kita rasakan? Berarti adakah kaitannya di situ suhu? Ada. Suhu panas. Nah, sekarang nih. Nampak gambarnya? Ada gambar apa di situ? Matahari. Ada gambar? Gedung ini? Nah, tadi udah tahu ya semua termometer apa, kemudian matahari. Matahari memancarkan apa? Cahaya. Terus apa yang kita rasakan? Panas. Ya, nah jadi masih berkaitan dengan materi kemarin. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui skala-skala pada suhu. Tahu skala pada suhu? Tahu tak? Kalau misalnya kalian menggunakan termometer, kemudian dapat angkanya, derajat apa itu? Celcius. Bagus, derajat Celcius. Nah, itu salah satunya skalanya, skala Celcius. Ternyata ada skala lainnya. Nah, nanti bisa kalian bahas di kelompok, ada LKPD yang ibu sajikan. Ini sudah duduk berkelompok atau belum? Belum. Nah, sekarang coba duduk berkelompoknya dulu. Ini berkelompok, nanti ibu kasih LKPD-nya. Ini udah satu kelompok? Ini udah? Abang? Ini kelompoknya di sini ya? Berempat? Oke, benar ya? Sudah semua dapat? Nah, coba kalian baca di situ. Nah, di LKPD-nya di situ ada diminta isi apa saja yang pertama? Oke, nama kelompok. Kemudian ada tujuannya. Kemudian di bawahnya ada materinya. Nah, kemudian nanti hasilnya yang perlu kalian cari adalah di bagian belakang. Ya, silakan kerja bersama, diskusi bersama dengan kelompoknya. Jadi nanti itu ibu minta nanti misalnya kelompok pertama maju ke depan, nanti sampaikan hasil untuk nomor 1 dan selanjutnya. Langsung di sini nak, langsung di sini aja. Ya, di belakangnya. Oke, paham? Ada pertanyaan? Iya, di sini saya. Oke, paham? Ada pertanyaan? Nah, silakan coba dikerjakan. Kalau tidak paham ditanya ya, tidak paham ditanya. Ya, nama kelompok diisi. Oh, iya, udah sini nak. Itu nama kelompoknya tulis, itu jawabannya di sini. Abang kasih saya dulu. Ada kan kemarin? Tidak, ini langsung pertanyaan. Tulis dulu nama kelompoknya semuanya. Kalau tak muat di kota ini, tulisnya di bawah sini jawabannya ya. Sini sedikit. Nama kalian satu-satu. Nah, nama satu-satu ya. Nama semua anggotanya bukan ini yang kemarin. Kalau tak semua di sini, di bawah jawabnya ya.
kotak di bawah aja jalannya ya. Oke, udah semua ya, Nak? Sekarang kita minta kelompok Andika. Coba bacakan hasil dari nomor 1. Oke, diri. Iya, baca dulu, diketahui apa, yang ditanya apa, nah, caranya gimana? Diri. Buka, salam. Nah, kami dan biasa kalau presentasi. Ya, diri. Nah, boleh. Oke, diri saya. Nah, buka dulu, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kami di sini akan menjelaskan cara membatasi jawab tanyakan mukadimah dan berapa hasilnya. terus 55 tambah 23 oke. tambahkan sama dengan 300. Jadi hasilnya berapa? 328 sama? Ada yang beda tak? Ada yang beda tak dengan jawaban Rafa? Tidak, sama semua benar? Benar, yang berapa? Benar. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, bagus. Kasih paham ya. Selanjutnya nomor 2. Kelompok Tiara. Oke, silakan kelompok Tiara. Buka dulu ya. Nah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui Yamur 44. Ditanya Celsius. Dijawab Celsius sama dengan 5 bagi 4 kali 44 dibagi 4 hasilnya 11. 11 kali 5 hasilnya 55. Oke, kelompok Tiara dapatkan hasilnya 55 derajat Celcius. Sama? Ada yang beda? Tidak. Oke, berarti benar. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih ya, Tiara. Silakan kelompok Usman simpulkan materi kita hari ini. Silakan disimpulkan. Silakan disimpulkan. Oke, silakan.
kegiatan pendampingan individu. Pada kegiatan pendampingan individu kelima ini, saya di sini didampingi oleh pengajar praktek saya yaitu Bapak Ridwan, kemudian kawan saya atau rekan saya yang saya observasi Ibu Rizka Novitasari sebagai guru IPA di kelas 7 ya Bu Rizka ya. Di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana sudah kami laksanakan kegiatan observasi dan pra observasi sebelumnya, yaitu pada pra observasi dilaksanakan pada hari Rabu, kemudian yang observasinya kami laksanakan pada hari Kamisnya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rizka sebagai langkah untuk pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Rizka. Gimana kabarnya Bu hari ini? Banyak kegiatan ya Bu hari ini ya? Kebetulan hari Sabtu memang kita banyak sekali acara di sini Pak Ridwan, sehingga untuk kegiatan ini memang kami berbagi waktu. Untuk selanjutnya, Bu Rizka, kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi yang kita laksanakan pada hari Rabu ya Bu ya. Nah kemudian kita melakukan observasi pada hari Kamisnya jam berapa Bu Rizka kemarin? Jam 12.20. Setelah melakukan observasi kemarin, sekarang ini kita lanjutkan kegiatan kita pada pasca observasi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ke Bu Rizka. Di sini bukan ujian ya Bu ya. Jadi untuk kegiatan kemarin saat observasi itu, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saat mengajar Ya, nah, semuanya ketika diobservasi itu bagaimana perasaannya? mungkin sama halnya seperti yang bapak atau ibu yang lain, kalau bisa diobservasi lah ya, pasti ada sedikit rasa deg-degan karena dilihat kan, tapi secara keseluruhannya karena memang kita sudah terbiasa gitu kan mengajar ya, insya Allah semuanya terasa lancar, baik-baik saja gitu kan. Jadi dan memang pada saat itu kan juga anak-anak juga kan responnya baik, walaupun memang ada beberapa mungkin yang kurang fokus, tapi semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Oke, alhamdulillah. Jadi kan ada jadi guru berapa tahun Bu? Cuma tahun 8 tahun. Jadi Bu Rizka ini Pak Ridwan dan banyak sekali inovasi-inovasinya, guru kreatif lah ya Bu Rizka ya, karena guru IPA ini memang rata-rata kreatif, banyak inovasinya. Oke, selanjutnya Bu Rizka, bisa Bu Rizka ceritakan kembali tentang tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang kemarin sudah pernah Bu Rizka sampaikan. Jadi tujuan pembelajarannya kemarin waktu observasi itu yang pertama itu agar siswa itu mengetahui dan bisa menjelaskan juga apa sih itu suhu, tentang termometer, bagaimana cara penggunaan termometer, kemudian juga agar siswa itu juga tahu berbagai skala suhu, skala suhu, cara pengerjaannya, skala suhu. Kemudian untuk area pengembangannya ya, area pengembangannya itu lebih kalau misalnya untuk kognitifnya itu tadi supaya siswa itu mengetahui tentang suhu, skala suhu, dan kemudian di situ juga ada pengembangan untuk sikapnya, percaya dirinya, kemudian kerjasama, karena ada presentasi, ada diskusi kelompok. Kemudian kalau untuk psikomotoriknya itu lebih kepada cara siswa itu bisa dalam menggunakan termometer. Oke, jadi di sini untuk yang area pengembangannya itu pengetahuannya ya, sikapnya ya, kemudian keterampilannya juga ya. Oke. Terus dari kegiatan kemarin, kegiatan pembelajaran itu, menurut Bu Rizka, pembelajaran yang kemarin itu apakah sudah terlaksana sesuai dengan apa yang Bu Rizka inginkan? Kalau dibilang terlaksana 100% mungkin belum, karena memang ada beberapa siswa tiap kelompok itu ada 1 atau 2 siswa yang tidak fokus, tidak fokus diskusi. Tapi kalau dibilang 50%-nya
seandainya direntangkan rentang dari 1 sampai 10 gitu, kira-kira untuk pembelajaran yang kemarin itu ada pada posisi berapa? 8,5. 8,5. Kenapa 8,5? Karena menurut saya dari kemarin anak-anak itu presentasi menjawab soal, mereka sudah paham, sudah bisa gitu kan. Dan sama itu tadi cuma hanya satu kelompok tadi, yang kelompok yang paling ujung tadi kan, cuma satu anak yang fokus kerjasama. Kemudian yang kelompok di sini kan semuanya bisa kerjasama. Kemudian yang kelompok di depan hanya satu anak yang tidak bisa kerjasama, yang belakang juga kerjasama. Terus kira-kira kalau menurut Bu Rizka masih ada nggak yang harus ditingkatkan lagi baik dengan dari Bu Rizka sendiri maupun ke siswanya? Tentunya tetap harus ada perbaikan ya ke depannya. Mungkin kalau untuk saya sendiri lebih mencari inovasi-inovasi baru dalam mengajar, supaya siswa itu tidak terlalu bosan kalau misalnya hanya itu saja gitu kan cara-cara mengajarnya. Jadi harus banyak inovasi baru supaya siswa itu lebih semangat. Terus kalau untuk siswanya sendiri, tentunya tadi kalau misalnya ada siswa yang tidak fokus, mungkin setelah ini kita temui anaknya, kita tanyakan anaknya gitu kan, jadi bisa tahu apa permasalahannya, sehingga nanti ke depannya anak itu bisa kita kasih semangat biar dia lebih semangat lagi ke depannya. Oke Bu Rizka, jadi dari hal yang tadi mau ditingkatkan berarti dari segi Bu Rizka itu inovasi ya Bu ya. Kalau dari segi siswanya sendiri di sini berarti ada bimbingan khusus lagi lah. Kira-kira strategi apa yang akan Bu Rizka lakukan untuk menerapkan itu Pak? Strateginya kalau dari saya sendiri, kalau inovasi otomatis saya harus lebih sering belajar gitu ya, harus cari informasi baru gitu. Ya memang kalau misalnya di depan ini memang insya Allah banyak inovasi-inovasi baru yang mungkin bisa dipelajari terapkan hanya dengan cara bisa dengan permainan, gitu ya, dengan aplikasi-aplikasi yang sekarang yang sudah banyak itu ada kayak Google, ada Gimkit gitu kan, ada sebuah aplikasi yang jelas. Kemudian kalau tadi kalau untuk strategi kesiswanya itu tadi mungkin bimbingan tadi, nah kita dengan juga sudah tahu masalahnya, sehingga kita bisa tahu cara untuk mengatasi masalah anak-anak itu sehingga mereka lebih fokus di sebenarnya. Selama ini untuk Bu Rizka sendiri untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu tadi ya, yang kurang fokus gitu kan, sudah pernah mencoba belum strategi apa gitu sebelumnya? Sudah kalau misalnya kan biasanya saya sebelum belajar juga ada kayak sesi juga ya, mengetahui kebutuhan siswa. Jadi memang kebanyakan anak-anak itu dia karena mungkin anak-anak sekarang dikenal Gen Alpha ya, gitu. Jadi mereka itu lebih senang dengan digitalisasi gitu ya. Jadi mereka lebih senang dengan pembelajaran yang dekat dengan handphone gitu. Jadi memang ada beberapa kali saya minta mereka membawa handphone, itulah mereka menggunakan aplikasi Gimkit, Wordwall, itu ada permainan, tapi di permainan tersebut disajikan ada soal-soal, jadi mereka mencari masalahnya. Oke. Jadi kalau melihat cerita dari Bu Rizka itu tadi memang asik ya. Jadi dengan pakai strategi itu seharusnya siswa ini dari yang ngantuk, jadi yang ngantuk ya akan lebih menarik gitu kan. Jadi nanti bolehlah itu diterapkan. Bagus sekali itu ide Bu Rizka itu. Nah kemudian untuk kedepannya kira-kira Bu Rizka ini kapan akan mulai menerapkan ini? Jadi biar anak-anak ini tadi yang kurang fokus itu semuanya fokus kan nanti target pembelajaran Bu Rizka bisa mencapai target 10 yang tadi 8,5 ya Bu ya, bisa sampai ke 10 gitu kan. Apa punya target sampai 10? Nah, jadi kalau itu kira-kira kapan mulai akan Bu Rizka lakukan? Ya perlahan mulai dari sekarang tetap harus dicoba terus ya Bu ya. Tapi memang mungkin lihat kondisi anak kita pun mungkin tak bisa langsung berubah 100% atau 180 derajat gitu kan langsung jadi wow, itu mungkin memang tak semudah itu, mungkin yang perlahan tapi pasti gitu. Oke, jadi dari ini ngomong Bu Rizka ini kalau
ide strategi Bu Rizka dalam pembelajaran itu memang luar biasa, inovatif gitu ya. Kalau ada 1, 2 siswa mungkin itu yang masih belum bisa ya, itu insya Allah nanti ke depannya kan dengan inovasi yang lebih lagi Bu Rizka akan dari yang Bu Rizka sampaikan tadi bahwa akan terus berinovasi, belajar lagi. Itu kan mudah-mudahan nanti target sampai poin 10 ya Bu ya. Dari kegiatan pembicaraan kita ini tadi Bu, jadi kira-kira apa yang bisa Bu Rizka Simpulkan dari kegiatan kita ini mungkin ya tentang dari pra, kemudian observasi sampai akhirnya pasca observasi. Ya kesimpulannya tentunya yang pertama sebagai pendidik kita harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang tentunya menarik dan nyaman untuk siswa, sehingga siswa itu lebih semangat, lebih termotivasi dalam belajar. Dan kita pun sebagai guru itu tidak boleh atau kita harus terus menggali ilmu-ilmu baru, sehingga proses pembelajaran yang kita lakukan semakin lama semakin bagus. Oke, terima kasih Bu Rizka. Jadi untuk kegiatan hari ini dari pasca yang kita lakukan, dari pembicaraan kita dari awal sampai sekarang ini, dari Bu Rizka sendiri dan dapat menyimpulkan ya bahwa memang kita ini sebagai seorang pendidik, karena teknologi ini akan terus berkembang kan, kita sebagai guru pendidik yang harus mentransfer ilmu ke anak-anak didik kita ini memang harus terus belajar, bukan hanya siswanya yang belajar, tapi kita juga harus, karena kalau sampai anaknya aja yang kita suruh belajar, sedangkan kita sendiri tidak ada belajar mengikuti perkembangan zaman, nanti jadinya apa? Ketinggalan, malah lebih pandai anak muridnya daripada gurunya. Jadi harus kita memang belajar itu otodidak, bisa secara mandiri, bisa melalui dengan cara-cara yang lainnya. Dan saya yakin Bu Rizka sendiri sudah untuk hal-hal seperti ini sudah pandai cara mencarinya, dari mana tidak tahu. Inovatifnya memang luar biasa. Dan ini akan ikut lomba juga kan Bu Rizka? Nah, ini jadi Pak Ridwan, Pak Bu Rizka ini memang akan mengikuti lomba kegiatan guru inovatif ya. Sama ada satu lagi yang karya ilmiah ya. Itu Kak itu karena jalan guru penggerak. Oh kemarin iya. ikut yang coba yang jambore nasional tuh ya, tapi belum rezeki. Oke, nggak apa-apa. Tetap lagi masih ada kesempatan, masih terlalu muda. Jadi langkahnya masih panjang, muda sekali loh Pak Ridwan. Masih umur baru berapa, jadi masih langkahnya masih panjang. Generasi kamu. Ya sekian lagi kira-kira. Ada yang mau ditanyakan dulu Bu Rizka sebelum kita tutup? Tidak ada. Jadi untuk kegiatan ini saya sangat berterima kasih kepada Pak Ridwan, kepada Bu Rizka karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan terima kasih Bu Rizka sekali lagi. Semoga nanti Bu Rizka segala apa yang dilakukan kebaikan Bu Rizka ini semua hanya Allah yang membalasnya. Jadi terima kasih. Untuk Pak Ridwan mungkin ada yang mau ditambahkan ke kami? Cukup. Nah, sekian untuk Bu Rizka. Mungkin ada kegiatan lain di kelas ya. Jadi nanti boleh setelah ini boleh. Demikianlah kegiatan pasca observasi yang kami lakukan bersama Ibu Rizka Novitasari dengan didampingi oleh pengajar praktik kami Bapak Ridwan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.